Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Maulana Dewa Saputra, nomor absen 1, kelas 11 MIPA 1. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi pada tanggal 20 November 1945 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Latar belakang: masuknya pasukan Inggris dengan maksud mengurus tawanan perang, akan tetapi justru membebaskan tawanan perang tanpa persetujuan Indonesia dan berusaha merebut Jawa Tengah. Pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadi insiden di kota Magelang yang berkembang menjadi pertempuran pasukan TKR dengan pasukan gabungan Sekutu Inggris dan Niger. Insiden itu berhenti setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle datang ke Magelang tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan gencatan senjata dan memperoleh kata sepakat yang dituangkan dalam 12 pasal. Isi naskah persetujuan tersebut: 1. Pihak Sekutu tetap akan menempatkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurus evakuasi APWI atau Allied Prisoners War and Interners atau tawanan perang dan interniran Sekutu. Jumlah pasukan Sekutu dibatasi sesuai dengan keperluan itu. 2. Jalan Ambarawa Magelang terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia Sekutu. 3. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Peristiwa sebelum terjadinya peristiwa besar. Tanggal 23 November 1945, ketika matahari mulai terbit, mulailah tembak-menembak dengan pasukan Sekutu yang bertahan di kompleks Gereja Kerkop Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia terdiri dari Yon Imam Hadrongi, Yon Soeharto, dan Yon Sugeng. Tentara Sekutu mengarahkan tawanan-tawanan Jepang dengan diperkuat tanknya, menyusup ke tempat kedudukan Indonesia dari arah belakang. Sebab itu pasukan Indonesia pindah ke Bedono. Jalannya perang. Pada tanggal 11 Desember tahun 1945, para komandan sektor TKR dan anggota pemuda Laskar mengadakan pertemuan atau rapat yang dipimpin langsung oleh Kolonel Sudirman. Lalu pada hari berikutnya, saat jam menunjukkan pukul 4:30 pagi, mulai mengadakan serangan kembali dengan skala serangan yang jauh lebih besar. Permulaan serangan ini ditandai dengan adanya tembakan yang dikeluarkan dari mitrailleur, lalu dilanjutkan dengan tembakan jenis karaben. Maka pada pagi hari yang cerah tersebut terjadilah peristiwa pertempuran Ambarawa. Walaupun peristiwa tersebut terjadi secara singkat, yaitu sekitar 1,5 jam, hal itu karena dalam waktu tidak terlalu lama, jalan yang merupakan penghubung antara kota Semarang dan Ambarawa berhasil dikuasai oleh tentara TKR. Namun, meski berlangsung dalam waktu yang tidak lama, pertempuran tersebut berlangsung sengit. Kolonel Sudirman yang terjun langsung dan memimpin pasukan menggunakan taktik perang yang dinamakan dengan sebutan gelar supit urang. Gelar supit urang yaitu suatu siasat pengepungan yang dilakukan secara serentak dari dua sisi yang sekaligus secara langsung dan bersamaan. Dengan teknik seperti ini, maka musuh akan cepat terkurung, sehingga tak akan bisa melakukan komunikasi atau hubungan dengan pasukan lain. Akhir dari pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari. Pasukan TKR bergerak menuju sasarannya masing-masing. Dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung pasukan musuh yang ada di dalam kota. Pertahanan musuh yang terkuat diperkirakan di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa.
Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Musuh yang merasa kedudukannya terjepit berusaha keras untuk mundur dari medan pertempuran. Pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang.